Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Arnis Neni. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Pendidikan Kesetaraan Keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis kasus fenomena sosial dalam keluarga. Fenomena kekerasan dalam lingkungan keluarga seringkali dianggap menjadi hal yang tabu untuk dibahas. Namun, maraknya kasus penganiayaan menunjukkan bahwa kasus penganiayaan ini perlu dibuka dan disorot oleh media massa dan menjadi perhatian oleh publik. Kasus yang akan saya angkat yaitu mengenai penganiayaan yang dialami oleh seorang bocah berusia 7 tahun. Kasus ini pertama kali terkuak setelah korban melakukan pelaporan kepada Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala Dinas P2T P2A menjelaskan bahwa anak ini telah mengalami kekerasan fisik pada bagian punggung, paha, dan betis. Bagian tersebut telah dipukuli oleh ayah kandungnya sendiri bernama Abdul Aziz berusia 29 tahun menggunakan besi dan hanger baju. Akhirnya, anak ini mengalami memar-memar pada sekujur tubuhnya. Selain itu, anak ini juga mendapat kekerasan mental, yaitu anak ini dilarang berbaur atau bergaul pada anak-anak seusia di lingkungan sekitarnya. Kasus ini telah ditangani oleh Polrestabes Makassar. Menurut keterangan pelaku melakukan penganiayaan tersebut karena pelaku mengalami stres setelah ditinggal istrinya karena faktor ekonomi. Pelaku tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau pekerjaan yang jelas. Akibatnya, anaknya pun sering menjadi ajang pelampiasan kekesalannya. Menurut Galas dalam Hurairah 2006, tidak banyak yang mengetahui bahwa kekerasan terhadap anak akan menimbulkan banyak dampak negatif, baik itu secara fisik maupun psikologis anak. Secara fisik, anak akan mengalami luka atau memar. Seperti contoh kasus yang telah saya paparkan sebelumnya, korban mengalami memar-memar pada sekujur tubuhnya. Dan secara psikologis, ini juga berdampak negatif pada perkembangan anak tersebut, karena anak tersebut akan mengalami trauma sehingga dia sulit untuk beradaptasi pada lingkungan sekitarnya. Kasus ini dapat dikelompokkan sebagai bentuk child abuse. Child abuse sendiri merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan seorang dewasa terhadap anak yang seharusnya memberikan kesejahteraan rasa aman, baik itu dari kekerasan fisik maupun mental yang dikhawatirkan akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depan. Jenis-jenis child abuse sendiri dapat terbagi menjadi 4 kategori, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual maupun kekerasan ekonomi. Lingkup kekerasan terhadap anak dapat dialami seorang anak di berbagai kondisi. Yang pertama yaitu orang-orang yang terikat dalam hubungan keluarga, yang kedua orang-orang yang pernah terikat dalam hubungan keluarga, dan yang ketiga adalah orang yang terlibat pekerjaan dalam lingkungan keluarga tersebut. Banyak faktor yang mendorong kekerasan anak dalam keluarga. Salah satu contohnya yaitu yang pertama, faktor kemiskinan, yang kedua, faktor broken home, yang ketiga, faktor keluarga belum matang secara psikologis, yang keempat, faktor gangguan mental, yang kelima, faktor masa lalu orang tua atau yang sering kita kenal sebagai inner child, yang keenam adalah faktor lingkungan sosial. Kekerasan dalam bentuk apapun akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, sebelum menjadi orang tua, pentingnya kita belajar bagaimana ilmu parenting sebelum menjadi orang tua. Ilmu parenting bisa kita dapatkan dari berbagai macam literatur, baik di buku maupun di sosial media, YouTube, dan perangkat lainnya. Ingatlah bahwa anak tidak dapat memilih ia akan dilahirkan di keluarga seperti apa dan mendapatkan orang tua yang seperti apa. Tugas kita sebagai calon ibu dan orang tua di masa depan adalah belajar agar anak-anak kita kelak bisa mendapatkan keluarga yang baik dan orang tua yang baik di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.